Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan semangat untuk terus melaksanakan perkuliahan dengan menggunakan sistem daring ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc. Pada kesempatan di sore hari ini kita ditemani oleh teman-teman dari Prodi Matematika Fakultas ditemani oleh rekan-rekan Prodi Pasca Sarjana, Prodi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Pada kesempatan ini kita akan membahas masalah topik statistik yang cukup baik, yang cukup menarik saya rasa pada mata kuliah Statistik 2 yang disebut dengan order statistik. Order statistik kalau kita bawakan ke bahasa kitanya itu sering disebut dengan sebagai statistik berurut. Jadi kalau konsepnya berurut tentu nanti ada urutan variabel acak dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Nah, kita lihat konsepnya. Nah, order statistik ini biasanya pada saat-saat tertentu kita berminat dengan pemodelan waktu tercepat dari balapan mobil. Jadi kalau kita berminat dengan the fastest time in the automobile race, kita berminat tertarik dengan waktu yang tercepat dari balapan mobil. Atau kita berminat dengan tikus yang terberat di antara tikus-tikus yang telah diberi makanan tertentu lah, mungkin seperti itu konsepnya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita pada suatu saat tertentu ingin menentukan peluang-peluang suatu peristiwa, mungkin yang tercepat, mungkin kalau hujan yang terlebat, mungkin kalau suhu yang terpanas, atau mungkin kalau berat badan yang terberat dan seterusnya. Nah, tujuan untuk mencari nilai-nilai peluang seperti itu, apakah nanti yang terberat atau yang paling maksimal, atau nanti yang terkecil atau yang paling minimum untuk mencari model peluang, itu dialamatkan kepada konsep statistik order statistik atau dengan disebut dengan istilah statistik berurut. Jadi ketika kita ingin menentukan model panen yang paling sedikit atau disebut dengan minimum modeling, atau kita ingin melihat curah hujan yang terlebat, maksimum rainfall, seperti itu dialamatkan kepada teori yang disebut the resulting ordered variables called order statistic. Maka teori-teori seperti itu akan dialamatkan kepada statistik berurut atau order statistik terurut. Nah, bagaimana secara konsep hal ini dapat dilakukan? Kita akan simak teorinya sebagai berikut. Nah, kita lihat teorinya. Misal diberikan variabel acak Y1, Y2 hingga Yn yang saling independen. Dan terutama sekali untuk variabel acak kontinu. Dengan syarat wajib harus ditentukan distribution function F besar dan density function F kecil. Maka katanya, jika diurutkan variabel acak dari yang KI ini menjadi Y1, Y2, Yn, di mana Y1 itu yang paling kecil, diikuti Y2, diikuti oleh Yn,
Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan Y1 itu adalah minimum dari Y1, Y2, Yn. Sedangkan yang disebut dengan Yn ini adalah pakai tanda kurung disebut dengan maksimum Y1, Y2, Yn. Apa dari teori ini yang dapat kita ambil kesimpulan? Dalam menentukan statistik minimum ataupun statistik maksimum, ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelumnya, yaitu disebut dengan distribution function atau F besar, kadang-kadang disebut dengan fungsi distribusi kumulatif, atau disebut dengan fungsi densitas peluang, probability density function, atau density function F kecil. Jika kedua hal itu telah dapat, maka katanya kita akan dapat menentukan variabel, kita akan dapat menentukan statistik minimum dan kita akan dapat menentukan statistik maksimum. Nah, tentu saja apa yang dicari? Nah, itu dia jadi masalah. Tentu yang dicari nanti adalah distribution function maksimum dan density function maksimum, atau distribution function minimum dan density function minimum. Nah, ini jadi beda antara variabel acak Y1, Y2, Yn dengan urutan data Y1, Y2, Y3. Y1 ini adalah yang paling minimum dari Y1, Y2, Yn. Sedangkan Y2 ini adalah yang nomor 2. Sedangkan Yn itu adalah yang paling maksimum. Oke, artinya dalam setiap Y1, dalam setiap urutan yang diberikan ini mempunyai fungsi densitas peluang yang berbeda-beda dan mempunyai distribusi fungsi atau distribution function yang berbeda. Jadi setiap urutan, setiap yang ditunjukkan oleh urutan data, urutan variabel acak ini, itu memiliki F besar dan F kecil yang berbeda untuk setiap variabel acak yang dinotasikan sebagai order statistik, yang dinotasikan sebagai order random variable. Oke, kita sekali lagi, untuk mengetahui seperti apa fungsi densitas peluang minimum, atau kita ingin mengetahui fungsi densitas peluang maksimum, tergantung kepada pengetahuan tentang distribusi, tergantung kepada pengetahuan distribusi fungsi data dan fungsi densitas peluang data. Jadi Y1, Y2, Yn di sini tidak sama dengan Y1, Y2, Yn dengan yang ditampilkan. Kalau yang Y1, Y2 di sini itu disebut dengan variabel acak kontinu atau disebut dengan dalam teorinya disebut dengan data. Nah, di sini adalah order statistik, order random variable, yang mana dari sebanyak data yang diberikan, kita akan menentukan seperti apa model minimum, seperti apa model maksimum. Sekali lagi, Y1, Y2, Yn di sini berbeda, dari penulisan pun berbeda, ditulis pakai tanda kurung, indeks tanda kurung. Ini menunjukkan urutan statistik yang ingin kita cari, di mana Y1 minimum, statistik minimum, itu adalah model yang paling minimum dari serangkaian variabel acak kontinu yang diberikan. Dan yang kedua adalah urutan yang kedua, model urutan yang kedua dari serangkaian data yang diberikan. Kalau Yn adalah model maksimum dari urutan data yang diberikan. Jadi modelnya berbeda-beda.
yang minimum, yang maksimum, atau urutan yang kedua, atau urutan yang ketiga. Berbeda-beda teknisnya. Nah, bagaimana cara menentukan yang kita sebut sebagai fungsi densitas peluang maksimum? Coba bedakan. Kalau FY yang di sini adalah distribusi fungsi untuk data atau variabel acak yang diberikan. Sedangkan untuk menentukan distribution function minimum itu berbeda dengan distribution function dari data. Sama halnya berbedanya fungsi densitas peluang maksimum dengan fungsi densitas peluang yang ini gitu. Kalau yang FY ini fungsi densitas peluang dari data. Kalau FY yang ini adalah distribusi fungsi dari data. Sedangkan kalau kita mau mencari fungsi densitas peluang atau FY1 atau fungsi densitas peluang minimum, itu berbeda dengan fungsi densitas peluang maksimum. Oke, nah sekarang kita coba, jadi kita simpulkan order statistik adalah ketika kita ingin menentukan yang paling minimum, yang paling maksimum, yang ditentukan apa? Model. Model itu apa? Peluang. Jadi kalau orang mencari model, sama artinya model itu untuk mencari peluang. Jadi kalau kita ingin menentukan peluang atau model yang tercepat, yang terkecil, yang terpanas, yang terdingin, itu konsepnya ada di order statistik. Syarat untuk mendapatkan order statistik itu tadi, apakah yang maksimum atau yang minimum atau yang kedua atau yang ketiga, wajib diketahui fungsi densitas peluang atau density function dari data. Dan wajib ditentukan distribution function dari data. Nah, itu berbeda. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara mencari statistik peluang yang kita sebut dengan model peluang maksimum atau model peluang minimum yang diwakili oleh probability density function minimum atau distribution function minimum atau yang maksimum atau yang kedua atau yang ketiganya. Jadi konsepnya berbeda. Nah, kalau begitu tentu dalam gambaran kita, dalam soal nanti harus diketahui dulu fungsi densitas peluang dari datanya. Atau F kecilnya juga wajib diketahui terlebih dahulu F besarnya atau distribution function-nya. Nah, kita lihat dulu seperti apa konsep dalam menentukan fungsi densitas peluang maksimum. Sekali lagi, kalau saya sebut dengan fungsi densitas peluang maksimum, berbeda dengan fungsi densitas peluang yang berasal dari data atau variabel acak. Nah, kalau kita ingin menentukan fungsi densitas peluang maksimum, pertama kita harus pahami dulu distribusi fungsi. Konsep distribusi fungsi dikatakan maksimum. Yang pertama kita pahami adalah data Y ini harus lebih besar dari apapun. Harus dia terletak di sebelah kanan. Dari Y1 besar lagi Y. Dari Y2 besar dari Y. Besar lagi Y. Dari Y3 besar dari Y. Jadi untuk setiap Y1, Y2, Yn ini, pastikan posisi Y itu lebih besar dari Y1, Y2, dan Yn. Oleh sebab itu katanya, peluang Yn, tadi kita ketahui Yn ini adalah maksimum, peluang Yn kecil sama dengan Y, di mana Yn ini tadi berdasarkan kepada Y1, Y2 hingga Yn, nih, maka dia saling bebas. Kalau dikatakan saling bebas, maka
peluang Y1 kecil dari Y, peluang ingat PYN kecil sama dengan Y, di mana Y selalu lebih besar dari Y1, Y lebih besar dari Y2, Y lebih besar dari YN. Nah, karena dia saling independen, maka artinya apa? Bahwa FYN atau PYN kecil sama dengan Y itu hasil kalinya. PY1 kecil sama dengan Y dikali PY2 kecil dari Y dikali seterusnya PYN kecil dari Y. Nah, kita tahu ini adalah notasi dari F besar. Ingat, F besar adalah peluang FY besar adalah peluang Y kecil dari Y. Jadi kalau disebut dengan PY1 kecil dari Y, PY2 kecil dari Y, artinya kita sedang menentukan FY besar kali FY besar kali FY besar sama dengan FY berpangkat N. Jadi kalau begitu, untuk menentukan distribusi fungsi maksimum atau F besar Y maksimum, cukup dari F besar atau distribusi fungsi dari data yang dipangkatkan dengan N. Sekali lagi, karena yang akan kita cari itu adalah statistik maksimum atau model maksimum atau fungsi densitas peluang maksimum atau distribusi fungsi maksimum, kita tahu bahwa YN itu adalah maksimum dari Y1, Y2, YN. Sehingga menentukan peluang YN kecil sama dengan Y, itu menyatakan bahwa setiap variabel acak Y1, Y2, YN itu kecil dari Y. Atau yang paling besar, yang maksimumnya itu Y kecil, Y kecil, Y kecil. Karena Y1, Y2, YN itu saling bebas, because karena YI adalah saling bebas katanya, untuk setiap I1 sampai ke N, maka kita ketahui yang dikatakan saling bebas itu adalah fungsi densitas peluang bersama sama dengan hasil kali dari fungsi densitas tunggal. Dan ini disebut peluang bersama, nih. Sama artinya dengan mencari peluang tunggal. Atau kita sebut dengan peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Itu kalau menyangkut kepada peluang. Kalau menyangkut ke fungsi densitas peluang bersama sama dengan hasil kali marginalnya. Kalau kita bawakan ke peluang, ingat, kadang-kadang koma ini disebut irisan, kadang-kadang dipakaikan koma. Peluang A, B sama dengan peluang A kali B. Itu kalau dia disebut independen. Maka oleh sebab itu, karena dia saling bebas, maka peluang Y1 kecil dari Y, Y2 kecil dari Y, seterusnya YN kecil dari Y, adalah merupakan PY1 kecil dari Y kali peluang Y2 kecil dari Y dan seterusnya. Dan oleh sebab itu, karena kita tahu notasi FY atau distribusi fungsi itu adalah merupakan peluang Y kecil dari Y. Jadi kalau orang nulis peluang Y1 kecil dari Y, ini merupakan notasi dari FY besar. Maka FY besar kali FY besar kali FY besar adalah FY berpangkat N. Jadi sekali lagi diperolehlah bahwa distribusi fungsi maksimum atau F besar YN, N-nya itu pakai tanda kurung nih, pakai tanda kurung YN-nya nih, ya, menunjukkan dia maksimum. Cara mencarinya adalah distribusi fungsi dari variabel acak atau FY besar berpangkat N. Nah, kita tahu kalau dia kumulatif atau distribusi atau FYN besar itu dapat, maka mencari FYN kecil mudah.
Kenapa? Ada hubungan antara F besar dan F kecil. Kalau F besar diketahui, mencari F kecil turunkan. Kalau F kecil diketahui, mencari F besar diintegralkan dari 0 sampai tak hingga. Oleh sebab itu, karena kita sudah mengetahui fungsi distribusi maksimum atau FYN, maka kita bisa mencari fungsi densitas peluang maksimum atau GNY. Ini minimum. Dengan cara apa? Tentu kita turunkan ini. Jadi turunannya adalah, ini dia. Cara menurunkannya, coba lihat. Nih konsepnya. Fungsi densitas peluang maksimum dihasilkan dengan menurunkan F besar atau menurunkan fungsi distribusi terhadap Y. Kalau dikatakan FY-nya tadi FY berpangkat N, maka turunannya adalah N dikali FY berpangkat N kurang 1 dikali turunan yang di dalamnya nih DFY per DY. Kita tahu turunan dari F besar itu adalah F kecil. Maka jangan heran untuk mencari fungsi densitas peluang maksimum. Ingat ada kata-kata maksimum atau FYN kecil. Di sini disebut dengan GNY, terserahlah, yang penting huruf kecil. Mau FYN, mau FNY, yang paling penting dia kecil, dicari dengan rumus N kali FY berpangkat N kurang 1 dikali FY. Ada F besar, ada F kecil. Dalam buku tidak dijelaskan keterangannya, tapi di yang warna merah kita tuliskan penjelasannya. Di mana dalam menentukan fungsi densitas peluang maksimum, ingat saya sebut dengan fungsi densitas peluang maksimum adalah turunan dari distribusi fungsi maksimum terhadap Y. Karena distribusi maksimum itu adalah FY berpangkat N, sudah kita sebutkan tadi bagaimana cara mencarinya, maka turunannya adalah N dikali F besar Y N kurang 1. Ini distribusi fungsi data, bukan yang maksimum, dikali dengan turunan FYDY. Tentu setelah kita turunkan pangkatnya, tentu fungsinya ini kita turunkan lagi, kan begitu kata orang matematik. Kebetulan ini adalah F kecil. Ingat hubungan antara F kecil dan F besar. Kalau F besar diketahui, untuk mencari F kecil turunkan F besar. Maka otomatis untuk mencari fungsi densitas peluang maksimum adalah N dikali FY besar, atau disebut dengan distribusi fungsi atau distribusi fungsi kumulatif berpangkat N kurang 1 kali FY kecil. Nah, itulah yang disebut sebagai model dari maksimum. Apakah distribusi fungsinya F besar ataukah density functionnya F kecil? Maka dari awal saya katakan syarat wajib untuk menentukan baik dari distribusi fungsi maksimum atau FYN. Ingat FYN itu maksimum, tapi YN-nya dikasih kurung. Nah, atau density functionnya FYN kecil, N-nya cara menulisnya kasih kurung, menunjukkan dia urutannya order. Wajib diketahui dulu fungsi densitas peluang atau density function dari variabel acak, dari data atau F besar dari data. F besar disebut dengan distribusi fungsi, FY kecil disebut dengan density function. Atau kadang-kadang disebut probability density function. Oke, jelas sekarang ya. Jadi kalau tanya orang, bagaimana cara mencari distribusi fungsi maksimum FY berpangkat N? Kalau ditanya orang probability density function maksimum,
N dikali FY berpangkat N kurang 1 dikali FY kecil. Nah, itu untuk statistik maksimum. Bagaimana pula kalau yang diinginkan itu yang minimum? Kadang-kadang juga orang ingin minimum. Berapa suhu yang minimum yang diperlukan oleh suatu daerah untuk dapat ditanam cabai misalnya. Kadang-kadang cabai itu kan panas sekali, tidak bisa. Orang perlu juga minimumnya. Oke, kita lihat yang minimum. Nah, kalau minimum tentu kita menginginkan bahwa kalau menurut konsep, kalau saya sebut FY1Y, tentu cara menulisnya adalah definisinya untuk setiap Y1 kecil dari Y. Ingat Pak, ingat definisi F besar, peluang Y kecil sama dengan Y. Jadi kalau saya tuliskan PY1 kecil dari Y, tentu dia merujuk kepada F besar Y1. Sedangkan kita tahu bahwa Y1 itu adalah minimum. Oke, dia minimum. Artinya apa? Kita menginginkan setiap Y1 ini adalah yang paling kecil. Kalau ini kan tidak bisa. Oke, ini kadang-kadang nanti F2 kecil dari Y2 kecil dari Y juga. Jadi kalau begitu, kita bisa menuliskan bahwa 1 dikurang karena kita tahu FY1 kecil dari Y tambah F1 besar dari Y itu adalah 1. Jadi kalau kita mau mencari FY1 kecil dari Y sama dengan 1 dikurang PY1 kecil dari Y. Nah sekarang kita lihat maksudnya itu begini. Kalau kita menyatakan FY1 kecil dari Y, kita ingin menentukan bahwa Y1 itu yang paling kecilnya. Y2 itu yang paling kecilnya, YN itu yang paling kecilnya gitu. Berbeda dengan maksimum tadi, kita meletakkan posisi Y itu yang paling besar. Tapi kalau konsep minimum tentu kita menginginkan Y itu kecil dari Y1-nya. Y ini kecil dari Y2-nya. Y ini kecil dari YN-nya. Itu yang kita inginkan. Artinya kita menginginkan bahwa Y itu memang kecil dari Y apapun di dalam variabel acak Y1, Y2, Y3, YN. Jadi di dalam Y1, Y2, YN ini dari soal, kita menginginkan Y1 minimum ini bahwa Y kecil itu kecil dari Y1. Y kecil itu kecil dari Y2. Apa yang menjamin bisa dirumus seperti itu? Yang bisa menjaminnya adalah 1 kurang PY1 kecil dari Y. Kenapa harus pakai 1? Karena dalam statistik itu yang ada itu definisi ini, definisi kumulatif itu ya seperti ini. PY1 kecil dari Y kalau mau mencari distribusi fungsi minimum. Tadi kan syaratnya kalau maksimum kita cari dulu distribusi fungsi maksimum. Setelah dapat distribusi fungsi baru dapat density function. Cari dulu F besar baru dapatkan yang F kecil. Sama saja tentu pertama kita mencari FY1 minimum atau distribusi fungsi minimum. Distribusi fungsi minimum ini dapat dicari dengan PY1 kecil dari Y. Ini sudah rumusnya, tidak bisa ditukar kenyataannya. Rumusnya memang ini. Kalau disebut F besar, pasti Y1 kecil dari Y. Nah, sedangkan yang kita inginkan itu yang minimum. Minimum hanya bisa dipastikan kalau Y yang diberikan kecil dari Y1, kecil dari Y2, kecil dari YN. Ini tidak bisa menjamin. Ini aja Y-nya besar dari Y1, kan tidak mungkin. Jadi yang mungkin itu apa? Kita gunakan sifat statistik PY1 kecil dari Y ditambah PY1 kecil dari Y ditambah PY1 besar dari Y hasilnya harus 1. Oleh sebab itu PY1 kecil dari Y sama dengan 1 kurang PY1 besar dari Y. Minimum maksudnya. Jadi kalau begitu baru kita bisa menyatakan bahwa
untuk setiap variabel acak Y1, Y2, Yn, kita ketahui distribusi fungsi minimum dengan cara mencari Fy1 kecil dari Y, dengan cara 1 kurang ini, maka karena ada sifat saling bebas, maka 1 kurang Py1 kecil dari Y, Y2 kecil dari Y, Yn kecil dari Y. Artinya setiap variabel acak yang diberikan memang Y itu yang paling kecil, gitu maksudnya. Karena saling bebas, maka ini saling bebas. Py1 kecil dari Y kali ini saling bebas, maka dikali. Karena ada konsep peluang A irisan B, atau peluang A, B sama dengan peluang A kali peluang B. Jadi kalau peluang Y1 kecil dari Y, Y2 kecil dari Y, dan seterusnya, Yn kecil dari Y, itu sama artinya dengan peluang Y1 kecil dari Y kali peluang 2 kecil dari Y kali. 1 kurang masih ada. Nah, rumus ini kita ketahui Py1 kecil dari Y apa? 1 kurang Fy. Oke, dari mana kita tahu bahwa ini Py1 kecil dari Y sama dengan 1 kurang Fy. Dari mana Pak tahu? Ini kan ini tadi nih. 1 kurang Py1 besar dari Y. Oleh sebab itu, untuk mencari Py1 kecil dari kan ini pindah aja. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini gitu. Maksudnya gini, 1 kurang Py minimum kecil dari Y sama dengan Fy. Maka untuk mencari Py minimum kecil dari Y 1 kurang Fy. Makanya di sini ada Fy1 kecil dari Y 1 kurang Fy. Maka untuk setiap 1 kurang Fy kali 1 kurang Fy kali 1 kurang Fy adalah 1 kurang Fy berpangkat N. Oke, sangat jelas sekali. Jadi untuk minimum, kalau ditanya orang seperti apa distribusi fungsi minimum, yaitu 1 dikurang 1 dikurang Fy berpangkat N. Saya ulangi, dalam menentukan fungsi distribusi atau distribusi fungsi minimum, tentu secara konsep cara menuliskannya peluang Y minimum kecil sama dengan Y. Kalau kita berhenti di sini, ini hanya benar menurut konsep menjabarkan ini benar, tapi untuk penggunaan berikutnya tidak cukup sampai di sini. Kita modifikasi menjadi 1 kurang peluang Y minimum besar dari Y. Nah, kalau sudah di sini baru kita yakin bahwa jika Y minimum itu adalah yang paling kecil dari Y1, Y2, Yn, maka untuk setiap Y1 kecil dari Y, Y2 kecil dari Y, Yn kecil dari Y. Nah, oke. Berarti kita bisa memahami ya. Jadi Fy1, F minimum Y, ini seperti ini, turunkan lagi, kita ulang ke bawah. Py1, Py minimum kecil sama dengan Y, sama dengan 1 kurang Py minimum besar Y. Karena sampai di sini saja tidak cukup, ini hanya membuktikan penulisan rumus saja, sedangkan yang kita perlukan itu yang ini. Kenapa kita memerlukan yang ini? Karena kita ingin menjamin setiap Y1, Y2, Yn itu besar dari Y. Artinya Y yang di sini memang betul-betul minimum. Dibandingkan dengan Y1, besar lagi Y1. Dibandingkan dengan Y2, besar lagi Y2. Dibandingkan dengan Yn, besar lagi dengan Yn. Nah, setelah ini baru kita turunkan peluangnya karena dia sifat independen. Nah, untuk mencari peluang ini, berapakah peluang Y1 besar dari Y? Ini dia. Peluang YI besar dari Y1 kurang Fy. Dari mana Anda tahu? Dari sini tadi Fy itu adalah 1 kurang peluang Y1 besar dari Y. Oleh sebab itu, peluang Y
peluang Y minimum besar dari Y adalah 1 kurang FY. Nah, sama seperti tadi, setelah diketahui distribusi fungsi minimum atau F besar minimum, barulah dapat fungsi densitas dari minimum. Dengan cara menurunkan. Nah, turunkan aja, turun 1, 0. Ambil di sini N, 1 kurang FY berpangkat N kurang 1. Nah, kan gitu aja. Dikali turunan min FY. Ini ya. Makanya minus di sini habis karena turunan ke pertama kita turunkan ini kan 0. Turun yang kedua pangkatnya dahulu kan minusnya belum habis. Pangkatnya dulu N 1 kurang FY berpangkat N dikali turunan ini kan ada minus. Letak minus, minus turunan minus, minus kali minus plus, makanya hasilnya menjadi N kali 1 kurang FY berpangkat N kurang 1 dikali FY kecil. Dari mana datang FY kecil? Karena kita masih menurunkan turunan dari 1 kurang FY ini kan minus DFY, FY itu F besar Y, FY. Oke, sangat mudah sekali. Jadi kita sudah dapatkan bagaimana mencari model, mencari fungsi densitas peluang maksimum, mencari distribusi fungsi maksimum, mencari fungsi densitas peluang minimum, mencari distribusi fungsi minimum. Oke, kalau begitu biar lebih serap, lebih sedap lagi, kita akan lihat beberapa contoh soal. Oke. Karena enggak sedap dong kalau nggak ada contoh soal. Tidak sedap. Jadi sekali lagi kita harus mendapatkan distribusi fungsi atau F besar Y dan F kecil Y. Oke, kita lihat contoh. Nah, ini contoh. Misal Y1, Y2 independen. Beda dengan teori tadi. Kalau teori tadi Y1, Y2 sampai Yn. Kalau soal ini Y1, Y2 berarti N-nya ada 2. Beda dengan contohnya, ditengok baik-baik soalnya. Kalau teori tadi Y1, Y2 hingga Yn, maka ada N di situ. Kalau Y1, Y2, maka N-nya diganti dengan 2. Jadi jangan mentang-mentang N semuanya. Let's Y1 and Y2 be independent. Ya, ada kata independent. Uniformly distributes. Jadi Y1, Y2 ini terdistribusi secara uniform pada interval 0,1. Find probability density function U1 artinya yang minimum atau yang kita sebut tadi Y1 pakai kurung satunya di bawah dan ekspektasi minimum variasi minimum. Oke, kita akan lihat. Nah, yang dimaksud dengan terdistribusi uniform adalah 1/B kurang A. Karena dia terdistribusi dalam uniform 01, maka fungsi densitas peluang FY kecilnya 1/1 kurang 0. 1 itu sendiri untuk Y dari 0 sampai 1. Jadi syarat wajibnya dapatkan dulu F kecil seperti teori, lalu dapatkan F besar seperti yang diizinkan oleh teori. Setelah kita dapatkan FY kecil, dapatkan FY besar. FY besar itu rumus apa? Integral 0 sampai Y itu sendiri. Jadi dikali dengan fungsi densitas peluang. Kalau tidak mungkin lagi kita bikin FY dy karena batasnya sudah Y, maka ganti FT dt. Tidak mungkin lagi FY dy. Oke, ingat hubungan antara F besar dengan F kecil. Kalau diketahui F kecil, untuk mencari F besar, integralkan. Integralkan apa? Dari batas yang paling bawah sampai ke Y. Batas paling bawah itu yang mana? Batas paling bawah dari fungsi densitas peluang. Karena fungsi densitas peluang kita, batasnya 0 sampai 1, maka batas bawah untuk F besar atau distribusi fungsi adalah 0. Oke, 0 sampai Y. FT dt 1, karena tadi F-nya 1. Integral 1 dt
Dari 0 sampai Y, maka integral 1 dtt untuk Y0 sama dengan Y. Nah, F besar sudah diketahui 1. F kecil sudah diketahui 1. F besar sudah diketahui Y. Maka kita bisa mencari fungsi densitas peluang dengan cara, karena yang ditanya minimum, berarti minimum N dikali 1 kurang FY besar berpangkat N kurang 1 dikali FY. Dari mana ini? Dari teori yang telah kita bahas sebelumnya. N 2. Kenapa 2? Karena yang diketahui hanya Y1 dan Y2 saja. Makanya di sini 2. 1 kurang FY. Kenapa Y di sini? Karena FY tadi kita peroleh Y. Maka di sini FY. Berpangkat N kurang 1. N-nya 2 kurang 1. Maka dia berpangkat 1. Untuk batas Y 0 sampai 1. Nah sekarang, coba kita biasakan. Kita buktikan apa yang kita buat itu adalah benar. Cara membuktikannya mana? Setiap fungsi densitas peluang, apakah itu maksimum atau yang lainnya, atau minimum, diintegralkan harus 1 pada batasnya. Kita integralkan pula fungsi ini dari 0 sampai 1, 2 kali 1 kurang Y dy, 2Y kurang Y kuadrat dengan batas 1, 0 adalah 1. Berarti fungsi minimum kita benar. Fungsi densitas peluang, density function minimum kita benar. Setelah dapat density fungsi minimum, fungsi densitas peluang minimum, cari rata-rata. Ingat rumus rata-rata di mana-mana adalah integral Y kali FY. Tapi yang pengalinya itu bukan lagi FY yang soal ini, tapi FY minimum kita kalikan. Kenapa? Karena yang diminta itu adalah ekspektasi UI. UI adalah minimum. Artinya ketika mencari rata-rata, rumus rata-rata kita ketahui kan integral Y kali FY. Maka FY yang digunakan bukan lagi FY soal, tapi FY minimum. Oke, berarti integral Y kali 2 kali 1 kurang Y dy sama dengan Y kuadrat kurang 2/3 Y pangkat 3, 10 1/3. Nah, variasi. Kita tahu rumus variasi. Kalau mencari variasi U, ekspektasi U kuadrat dikurang ekspektasi U1 dikuadratkan. Kalau ekspektasi U1 dikuadratkan, kita udah tahu berapa hasilnya. Pasti 1/3 dikuadratkan. Yang belum ada ekspektasi U1 kuadrat. Cara mencarinya sama. Integral Y kuadrat dikali dengan F. F-nya ini adalah minimum. Maka integral Y kuadrat dikali 2 kali 1 kurang Y dy, 2/3 Y pangkat 3 kurang 2/4 Y pangkat 4 sama dengan 1/6. Jadi yang dikatakan variasi adalah 1/6 dikurang 1/9. 1/9 itu 1/3 kuadrat. Tadi rumusnya kan pakai U, ekspektasi U1 dikuadratkan. Ekspektasi U1-nya 1/3, maka 1/6 kurang 9, 1/18. Sangat mudah sekali. Jadi sekali lagi, ketika mencari variasi dan rata-rata untuk minimum, teorinya sama seperti sebelumnya, bahwa mencari rata-rata integral Y kali FY, tetapi FY yang digunakan adalah FY yang minimum. Wah, sedap sekali. Kita lihat, kita tukikkan lagi, kita pertajam lagi dengan contoh soal yang lebih tajam dan lebih menarik lagi. Jadi seperti sebelum-sebelumnya, pastikan dulu FY kecil, FY besar, dan seterusnya. Kita lihat contoh soal berikutnya. Wah, ini contohnya bagus lagi. Contoh soal berikut katanya, ini beda lagi nih. Misalkan Y1, Y2, Yn. Nah, ini baru sampai ke N. Benar, kalau tadi hanya sampai Y1, Y2. Kalau sekarang sudah sampai Yn. Nah, betul soalnya. Saling bebas, terdistribusi secara uniform pada interval 0 θ. Nah, beda lagi.
Tadi interval 0,1, sekarang interval 0 theta. Yang beda itu apa? Pasti fungsi densitas peluang FY-nya beda. Oke, kita lihat. FY sama dengan 1 per theta kurang 0. Karena rumus dari uniform 1 per beta kurang A. 1 per B kurang A. Jadi kalau dalam interval 0 theta, 1 per theta kurang 0. Berarti 1 per theta. Untuk batas 0 sampai theta. Jadi FY kecilnya kita sudah dapat. Lalu dapatkan FY besar atau distribusi fungsi. Bagaimana caranya? Integralkan. Ingat hubungan antara FY kecil dan FY besar. Kalau FY kecil diketahui, mencari FY besar, integralkan. Integralkan dari mana? Dari batas bawah fungsi densitas peluang. Batas bawahnya 0, maka integralnya mulai dari 0. Sampai Y itu sendiri. Di sini FT/dt, jangan FY dy lagi. Berarti FT berapa? 1 per theta dt, 0 sampai Y. 1 per theta integralnya T per theta Y theta sama dengan Y per theta. Jadi FY kecil atau density function 1 per theta, FY besar Y per theta. Nah, setelah dapat F kecil, F besar, baru kita bisa mencari probability distribution function. Apa yang dicari yang di atas? F besar. F besar rumusnya apa kalau maksimum? Maksimum yang diminta FY berpangkat N. Maka di sini maksimumnya adalah FY berpangkat N. FY apa? Y per theta berpangkat N. Setelah diketahui F besar, yang di bawah B density function. Density function apa? FY kecil atau GNY. Tadi G tadi. Mau pakai FN, GN terserah lah. FN penting hurufnya kecil gitu. Apa rumusnya? N FY berpangkat N kurang 1 dikali FY kecil. N FY N per theta berpangkat N kurang 1 FY seper theta. Untuk 0 Y dari 0 sampai theta. Nah, seperti kebiasaan kita, buktikan dulu bahwa FYN atau density function maksimum ini memenuhi sifat kalau diintegralkan 1. Maka integralkan pula lah integral 0 sampai theta. Ini baru kita selesaikan dulu pangkatnya di atas N, Y berpangkat N kurang 1. Di bawahnya itu ada theta berpangkat N kurang 1, ada theta, maka di bawah tinggal theta berpangkat N. Yang seperti ini jangan sampai enggak tahu gitu. Kalau disebut Y per theta berpangkat N kurang 1, artinya Y berpangkat N kurang 1 bagi theta berpangkat N kurang 1. Theta berpangkat N kurang 1 kali theta, tinggal theta berpangkat N. Nah, integralkan. N theta N, konstan tarik keluar. Lalu tinggallah integral Y pangkat N kurang 1, berarti 1 per N Y pangkat N, theta 0, sama dengan 1. N-nya habis, Y berpangkat N, theta berpangkat N, di sini ada theta berpangkat N, 1. Berarti fungsi densitas peluang maksimum kita sangat benar. Baru dapat kita mencari variasi, ekspektasi YN. Kalau tadi pakai UI, kalau tadi UI Pak, kalau sekarang YN sama saja. Yang paling penting rumusnya benar. Ekspektasi YN integral 0 Y. Jangan kalikan YN pula. YN ada. Artinya rata-rata statistik maksimum integral 0 sampai tak hingga tetap Y pengalinya fungsi densitas peluang maksimum. Pengalinya bukan FY yang di sini, Mas. Tapi pengalinya nih fungsi densitas maksimum yang kita gunakan cara mengalinya. Integralkan. Nah, integralkan. Nah, mengintegral icak-icak ini tidak tahu keterlaluan. Hasil akhirnya adalah N per N tambah 1 pangkat theta. Udah jelas saya buka. Makanya saya dalam pelajaran daring ini konsepnya apa? Membedah buku.
buku yang saya terangkan, buku yang saya perjelas. Kalau tidak jelas, saya tambah penjelasannya. Sehingga saudara bisa belajar di rumah dengan baik, dengan membandingkan konsep di buku dengan konsep video. Oke. Sangat luar biasa penjelasan kita pada sore yang berbahagia ini. Jadi kita sudah dapat tadi melihat seperti ingat tata cara mencari, dapatkan F kecil, F besar, baru dapatkan terserah yang diminta, mau mau density function, mau distribution function, terserah. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal berikutnya. Ini dia yang paling bagus misalnya. Dari soal itu diketahui, Mas Bro, misal Y1, Y2, YN, nah ini N-nya sampai YN lagi nih, saling bebas, terdistribusi secara eksponen dengan rata-rata beta. Nah ingat, kalau disebut rata-rata beta, kalau dia eksponen, maka parameternya beta. Karena Anda sudah statistik 2, S2. Kalau mau belajar eksponen, lihat video-video saya sebelumnya. Rata-rata eksponen adalah parameternya itu sendiri. Jadi jangan lupa. Jadi kalau disebut berparameter beta, dengan rata-rata beta, pasti FY kecilnya adalah fungsi densitas peluang eksponen dengan parameter beta. Nah, ada dua pertanyaan. Tunjukkan statistik minimumnya atau tunjukkan density function atau tunjukkan F kecil minimumnya itu terdistribusi dengan rata-rata beta per N. Nah, dan dapatkan peluang minimum kecil dari 3,6 kalau diketahui N5 beta 2. Nah, sekarang kita lihat. Sama dengan konsep-konsep sebelumnya, dapatkan FY kecil atau dapatkan density function. Ini yang saya sebut tadi. Density function eksponen, parameternya beta. Seper beta eksponen min Y per beta untuk Y besar dari 0. Jadi kalau density functionnya seperti ini adalah eksponen yang rata-ratanya beta. Ingat baik-baik. Setelah dapat FY kecil, dapatkan FY besar. Dengan cara ingat hubungan antara FY kecil, FY besar. Kalau diketahui FY kecil, mau dicari FY besar, integralkan. Integralkan dari mana? Dari batas yang paling kecil pada fungsi densitas peluangnya, 0 paling kecil, sampai Y itu sendiri, FT dt. Jangan FY dy lagi. Maka integral 0 sampai Y seper beta eksponen min T per beta, tarik seper betanya tinggal integral 0 sampai Y eksponen min T per beta. Integral kan? Nah, kalau ini tidak dapat integralnya memang nasib you jelek kali bro. Nah, tengok aja nih, sudah saya buktikan integralnya min beta eksponen min T per beta untuk Y dari 0 sampai Y, maka dia 1 dikurang eksponen min Y. Oke, selesaikan ini dulu. Kalau dalam Y kan min beta eksponen min Y per beta kurang, kalau kurang di sini kurang, tambah eksponen berpangkat 0 1. Tentu di sini tambah beta. Nah, seper beta kali min beta eksponen Y per beta tambah beta. Nah, makanya ada beta kali seper beta muncul 1 di sini. Nah, hal-hal sepele ini kalau tidak dapat keterlaluan. Kalau konsep membuktikan konsep apa itu minimum, apa itu maksimum, itu dosen yang menjelaskan. Tapi kalau mencari integral tidak dapat juga keterlaluan. Maka kita akan cari fungsi densitas peluang minimum. Ingat minimum N dikali 1 kurang FY besar berpangkat N kurang 1 FY. N 1 dikurang, ini ingat FY tadi ini. 1 tambah. Nah, ini kok tambah Pak. Di sini kan kurang di depannya. Saya buka langsung aja kurang 1 tambah. Tak dapat juga, tak tekak kamu bro.
Berpangkat N kurang 1 nih Fy kecil tadi 1 per beta eksponen min Y per beta. 1 kurang 1 habis, tinggallah eksponen min Y per beta. Di sini ada N, di sini 1 per beta, ini N per beta. Di sini ada eksponen min Y per beta, eksponen min Y, eksponen min NY, ini min NY. Tinggal ini kalikan ke dalam eksponen min NY per beta, kurang-kurangnya ditambah Y per beta, dikali eksponen min Y per beta. Di sini ada Y per beta, di sini ada minus Y per beta, habis tinggallah dia N per beta eksponen min NY per beta. Saya modifikasi tulisannya N per beta ini saya jadikan 1 per beta per N. Eksponen min Y per beta saya jadikan eksponen min Y per beta per N. Nah tadi kalau 1 per beta eksponen min Y per beta, eksponen dengan rata-rata beta. Nah sekarang beta di sini diganti dengan beta per N. Dan beta yang di sini juga diganti dengan beta per N. Menjadi ini dia. Teng-teng. Jadi kalau begitu kan nampak ya. Ini kan sama. Ini dengan ini kan sama. Ini 1 per beta. Betanya saya ganti dengan beta per N. Di sini min Y per beta. Beta di sini saya ganti beta per N. Sama-sama konstan, beta per N konstan. Kalau ini tadi eksponen rata-rata beta, ini eksponen rata-rata beta per N. Terbukti yang soal nomor A. Sedap. Mantap. Mantap. Yes. Nah, mencari B tentu mudah. Integralkan saja, kecil 36 berarti 0 sampai 3,6. Tadi rumusnya tadi beta per N, 1 per betanya 2 per 5 berarti 5 per 2 eksponen min 5Y per. Nah ini cari aja lah, ini pakai kalkulator selesai. Nggak usah bingung-bingung. Wah luar biasa bro keterangan kita hari ini bro. Memang perkuliahan yang sangat mantap. Sangat mantap, luar biasa. Penuh ilmu dan penuh makna. Maksimum, minimum. Konsep yang sangat enak untuk dipahami dengan baik. Itu tadi konsep minimum dan maksimum. Kita dapatkan Fy kecil, dapatkan Fy besar, lalu masukkan ke maksimum minimum. Nah sekarang kita lanjut lagi ke konsep yang paling menarik, Bu. Tadi kita ingin menentukan minimum yang paling kecil dan maksimum yang paling besar. Sekarang kita atau dengan urutan order yang pertama dan order yang terakhir. Sekarang kita mau mencari order yang ke K. Atau kita mau mencari yang kedua, urutan yang kedua. Kita mau mencari urutan yang ketiga. Atau secara umum kita ingin mencari urutan statistik, urutan yang ke K. Kalau konsep tadi, urutan yang ke N disebut maksimum. Kalau urutan yang ke 1 disebut minimum. Tapi kalau urutan yang ke K, itu penanganannya pasti beda lagi. Nah, dibagi 3 kelas katanya. Coba katakan K itu di antara minimum dan maksimum ada urutan yang ke K. Jadi sebelum K artinya K pada posisi maksimum. Saya ulangi. Konsepnya ada 3 kelas. Ada lebih kecil dari K dan ada dekat dengan K atau K itu sendiri, ada besar dari K. Kalau kecil dari K, artinya K itu berada di setelah urutan 1, 2, dan sampai ke K. Kalau begitu,
untuk kelas pertama ini katanya Y mempunyai nilai kecil dari YK. Artinya K itu menjadi maksimum. Makanya untuk kelas pertama dia rumusnya itu FYK. Tadi kan kita kalau untuk maksimum kita pakai FYK. Kalau minimum 1 kurang FYK. Nah, menurut konsep katanya, kalau kita bagi menjadi 3 kelas, ada peluang 1, ada peluang 2, ada peluang 3. Peluang 1 artinya bahwa K itu menjadi maksimum. Tapi untuk yang terakhir, untuk K, untuk pada posisi K yang berada di antara ingat saya ulang konsepnya. Dibagi 3 kelas. Kelas pertama, nilai Y itu kecil dari K. Artinya ada Y sebelum K. Kalau ada Y sebelum YK, artikan YK itu maksimum. Kelas kedua, dia itu memang pada K itu sendiri di antara K. Dekat dengan K. Near dengan Y itu berada dekat dengan YK. Untuk yang terakhir, kelas ketiga, Y itu lebih besar dari YK. Saya ulang. Kalau kita katakan yang terbesar itu pada yang ke K, maka dia dapat dibagi 3. Yang pertama, Y itu kecil dari YK. Ingat, YK itu adalah yang terbesar yang kita cari pada ke K. Kalau Y kecil dari YK, secara nalar kita tentu kita katakan YK-nya menjadi maksimum kan? Karena YK itu sebelumnya tentu YK itu maksimum. Tapi kalau kelas ketiga Y itu besar dari YK. Kalau Y itu besar dari YK, tentu YK menjadi minimum. Dan kelas kedua Y itu dekat dengan YK. Makanya jangan heran kalau kita tentukan peluang 1 untuk kelas ke-1 FYK. Kenapa FYK? Karena dia di situ menjadi maksimum. Kalau pada posisi yang ketiga, kelas ketiga, dia menjadi 1 kurang FYK. Dia menjadi minimum di situ. Tapi pada dekat dengan K, dia menjadi fungsi densitas peluangnya. Karena kita menentukan peluang pada yang ke K itu ya cukup menggunakan fungsi densitas peluang saja. Tidak perlu kita menggunakan kumulatif. Artinya PY kecil dari K, FYK, dan PY besar dari K 1 kurang FYK. Jadi secara nalar disebutkan bahwa ada 3 kelas. Yang pertama, kelas pertama FY itu kecil dari YK, less than kecil dari YK. Maka secara konsep ini menulisnya tentu untuk peluang Y kecil dari YK kan cara menulisnya FYK. Ingat definisi F besar peluang Y kecil dari Y. Atau secara konsep kalau dikatakan dia itu kecil dari YK, Y itu nilainya kecil dari YK, tentu YK itu berada pada yang maksimum. Tapi kalau dikatakan Y itu besar dari YK, tentu YK-nya minimum. Oke, atau PY besar dari YK, ingat konsep tadi 1 kurang FYK. Kenapa 1 kurang? Sudah kita jawab pertemuan berikutnya. Makanya itu jangan khawatir katanya, kalau ada 3 namanya multinomial, kalau ada 2 binomial. Apa itu binomial, multinomial sudah saya bahas, saya nak mengulang lagi. Yaitu kombinasi N K kurang 1 karena dia tadi nih kecil dari K atau sebelumnya itu ada K kurang 1 dan setelahnya itu ada N kurang K yang di tengah-tengah itu 1 itu dia sendiri. Berarti kombinasi N, bukan kombinasi nih, multinomial NK kurang 1 N kurang K, cara mencarinya N faktorial dibagi K kurang 1 faktorial, 1 faktorial NK. Dikali P1 tadi FYK K kurang 1, dikali P2 berpangkat 1,
dikali P3 tadi 1 kurang FY3 N berpangkat K. Oke, karena dia FY, maka di sini 1 nih, berarti cara menulisnya adalah N faktorial dikali K kurang 1 faktorial, 1 faktorial, N kurang K faktorial, F berpangkat K kurang 1, ini FYK, ingat tadi di tengah ya FYK itu sendiri, ini 1 kurang FYK berpangkat N kurang K. Itu adalah urutan yang ke K. Ya. Atau secara sederhana dapat ditulis rumus untuk urutan yang ke K tadi. Oke, urutan yang ke K tadi menjadi suatu definisi bahwa urutan yang ke K itu adalah N faktorial kali K kurang 1 faktorial. 1 faktorialnya hilang karena dia 1. 1 faktorial 1. N kurang K faktorial. FYK K kurang 1. Dikali FYK paling ujung tadi ada FYK. Dan 1 kurang FYK berpangkat N kurang K. Jadi ada N, ada K. Ingat K-nya itu urutan yang kita cari. Dan N itu sebanyak variabel acak. Kalau variabel acaknya sampai N, ya ada N-nya lah. Tapi kalau variabel acak cuma 3, ya sampai 3 saja. Oke? Ini menunjukkan tadi les paling kecil dari K, Y itu bernilai kecil dari YK, sedangkan 1 kurang FYK, dia itu besar dari N kurang K, dan FYK itu adalah yang berada pada KK. Oke, kita lihat contoh soal yang menarik. Oke. Nah, nih. Jadi kalau contoh soal yang menarik itu begini. Contoh misalnya. Diberikan Y1, Y2 sampai 5. Nah, ini N-nya berarti 5 namanya. Berarti N-nya bukan N, tapi N-nya 5. Merupakan notasi sampel acak dengan distribusi uniform pada interval 01. Ingat, uniform interval 01 berarti FY kecilnya tentu 1. Kenapa 1? Udah kita bahas tadi, 1/1 kurang 0 untuk Y0 sampai 1. Kalau diketahui FY-nya 1, pasti kita dapat mengetahui F besarnya Y. Yang di atas dengan di bawah jangan dipakai. Itu cara penulisan. Orang buku sering menulis hanya Y saja. Dari mana cara mendatangkannya udah kita bahas pada contoh sebelumnya. Yaitu, ingat hubungan antara FY besar dengan FY kecil. Untuk mencari FY kecil, integralkan. Untuk mencari FY besar, integralkan FY kecil 0 karena batas paling bawahnya 0 sampai ke Y 1 dt. Nah, berarti 1 dt karena T dari Y0 berarti Y. Nah, karena yang diminta adalah find density function for the second order. Dapatkan urutan yang kedua. Berarti kalau urutan kedua K-nya itu 2, N-nya itu 5. Maka rumusnya 5 faktorial, 2 kurang 1 faktorial, 5 kurang 2 faktorial. Ini dia tadi FY2 berpangkat K kurang 1, di 1 kurang FYN berpangkat N kurang K, FY. FY-nya 1. Maka hasilnya adalah 20 Y2 dikali 1 kurang Y2 berpangkat 3. Nah, ini katanya adalah fungsi densitas peluang beta dengan alfa 2, beta 4. Apa itu fungsi densitas peluang beta? Sudah saya bahas pada mata kuliah di S1. Karena saya tahu sebagian besar dari Anda yang mengambil mata kuliah statistik 2 ini adalah murid saya waktu S1 dulu. Silakan simak dan belajar lagi fungsi densitas peluang beta. Jadi kesimpulannya, kalau diketahui secara umum, in general, statistik order ke K
yang didasari oleh ukuran sampel N dari uniform 01, dia akan terdistribusi secara beta untuk alfa sama dengan K, beta N kurang K tambah 1. Jadi maksudnya kalau diketahui soal itu variabel acak Y1, Y2 sampai Yn, dan diketahui dia itu terdistribusi secara uniform 01, maka untuk mencari fungsi densitas peluang urutan ke K itu akan menghasilkan suatu fungsi densitas peluang beta dengan alfanya K, betanya N kurang K tambah 1. Itu kesimpulan dari cerita soal yang kita bahas pada kesempatan ini. Wah, luar biasa statistik order atau urutan statistik yang kita bahas pada pertemuan sore yang berbahagia ini. Tak henti-hentinya saya selalu memotivasi kepada Anda semua. Kalau sudah terjun ke dalam bidang matematik ini, dalam bidang statistik ini, jangan nanggung-nanggung. Makanya kalau mau di matematik ini, kuasai semua rumus. Tak bisa kuasai semua, kuasai aja yang diperlukan untuk memahami konsep-konsep yang terutama kita bahas mengenai statistik berurut. Pada kesempatan ini saya tidak lupa selalu memotivasi Anda semua, jangan jadikan masa-masa pandemi ini melemahkan semangat Anda untuk belajar. Jadilah seperti saya selalu bersemangat untuk memberikan mata kuliah, bahan-bahan ajar mata kuliah yang saya ampu ini dengan sebaik-baiknya. Tentu saja sebaik-baiknya itu sebatas kemampuan saya. Saya selalu bersemangat untuk mengajar, dan saya dalam kesempatan teori perkuliahan daring ini selalu menyatakan bahwa setiap video YouTube yang saya berikan merupakan suatu bedah buku. Bedah buku yang saya maksudkan adalah teori-teori yang ada di dalam buku, saya tampilkan kembali, saya perjelas, saya lebih menerangkannya. Ditambah dengan contoh-contoh soal di buku dan penyelesaian latihan-latihan di dalam buku yang telah saya share kepada Anda semua. Jadi saya rasa tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa perkuliahan statistik 2 ini susah, tidak ada alasan karena buku yang saya share sudah saya lengkapkan dengan menggunakan video-video yang penjelasannya saya yakin seyakin-yakinnya memiliki penjelasan-penjelasan yang sangat baik, sangat detail dan sangat terperinci. Kalau ada salah itu menandakan saya manusia, tapi kesalahan yang ada saya yakin telah saya minimalisir. Yang sempurna itu hanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kuliah kita saya selalu menyatakan bahwa selalu patuhi protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker dan jauhi keramaian. Pergilah keluar jika itu memang diperlukan, jika tidak diperlukan lebih baik stay at home. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.